Selamat datang kembali di YouTube Pacinko WD. Lalala. Mohon mata. Iya. Mohon maaf, namanya juga udah lama nggak tag, Win. Mohon maaf atas ketundaan atau keterlambatan uploadnya karena Bener. kita ada libur sekitar sebulan. Benar. Mohon dimaafkan karena kita punya kesibukan masing-masing yang lebih menghidupi dibanding YouTube ini. Jadi mohon pengertiannya, nggak usah marah-marah. Kayak mana podcast, mana episode baru. Sabar, kita nyari duit buat bayar kameramen. Kameramen nggak bisa makan hanya dengan respect. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi mohon maaf kalau kita baru upload lagi. Tapi terima kasih sudah tetap setia menonton podcast Pacinko. Sampai ketemu di episode-episode. Belum, baru mulai, baru opening. Oke, sorry. Dan selamat datang kembali di... Mengingatkan dulu, tanggal 14 Desember ada acara The Founder 5. Karena yang itu tayang abis 17 bar. Ya udah nggak usah dibahas. Gitu. Itunya nggak usah dibahas. Oke. Mengingatkan lagi bahwa tanggal 14 Desember ada acara The Founder 5 yang kedua. Unfinished Business. Yoi, di sana bakal ada sesi stand up comedy, improv comedy, ada sketsa komedi dengan bintang tamu yang mengejutkan dan juga akan dipandu oleh Kami berdua seperti biasa akan memandu dengan kocak ger. Asoy kerja lagi deh aku. Kerja deh, masa kerja Desember. setahun sekali. Tiap tahun event baru kerja. Jangan lupa bisa dibeli tiketnya di thefounder5.com. Betul. Langsung saja. Kali ini Pacinko dipandu oleh saya Mau Ciacai. Dan saya Feng Shui Fan. Kayak belum denger deh Feng Shui Fan. Siapa ya? Ada Jackie Chan. Yang main film Stanley Fung nama ininya, nama bekennya. Nama bekennya Stanley Fung. Oh. Dia yang main bareng sama Jackie Chan di Seven Lucky Star. Twinkle Little Star. Seven Lucky Star yang bareng sama Sammo Hung, Yuen Biao gitu-gitulah. Lu siapa itu Ciao Ciao? Restoran di Pik juga. Ada Chinese food. Gue kemarin dari Pik. Jadi lewat, wah ada ini. Terus lu catat namanya. Oke kalau gitu langsung Kali ini, saja kita bintang tamu ngobrol kita bersama Rizwin Rahwel. Rahwel atau Rahel? Rahwel. Dalam kurung Iwin. Iwin. Oh dipanggilnya Iwin? Iya, beberapa orang manggil itu. Sama malu berarti. Iya, gue Erwin dipanggilnya nama panggilan rumah Wiwin. Cuma anak-anak biasa stand up biasa Ko Iwin. Keren. Mik lu boleh deketin dikit. Oh gitu. Gini. Asoy. Oke, Ko Iwin. Agak aneh, Dua-duanya nengok. Iya, beberapa orang manggil kok Iwin juga. Oh. Jadi, ya, oke lah. Ya. Jadi lebih simpel. backstory. Ko Rizwin ini adalah salah satu mantan pegawai KPK di tahun 2017 sampai 2021 kayaknya. 4 tahun lumayan lama. 2017 segitu sampai lah. 2021. Gokil. Kita undang ke sini untuk ngajak ngobrol karena saya baru tahu ternyata di KPK ada Cina. Waktu dikasih tahu sama Dimas, ada nih Mantan Ko pegawai Rizwin KPK. namanya, dia dulu pegawai KPK. Hah? Di KPK ada Cina. Walau memang sebenarnya dibutuhkan sih. Karena kita lebih teliti kan. Tapi cuma lu doang atau ada banyak sebenarnya? Enggak cuma gua doang sih sebenarnya. Ada beberapa. teman-teman senior. Oh banyak ya sih. Enggak banyak Ya sih. nggak maksudnya. banyak lah. Ada. Ya namanya juga minoritas ya. Jadi ya tetap aja dikit. Tetap dikit. Tapi kan Dikit. ada. Ada. Ya. Oh, cuma nggak ke expose aja. Orang nggak banyak tahu kan. Tadi gue ngobrol-ngobrol juga sebelum di pas lu lagi ngerokok itu. Katanya justru malah ketika menjadi pegawai KPK tidak boleh mengekspos diri ya. Malah sebaiknya jangan mengekspos diri ya. Sebaiknya memang tidak. Karena Mitigasi risiko sebenarnya. menghindari apa namanya itu ngasih barang itu Gratifikasi. Menghindari gratifikasi, menghindari tahu-tahu waktu pulang ditembak sama orang, disiram air keras. Sampai segitu ya resikonya. Nah itu kan kejadian. Iya. Iya yang itu kejadian tahu yang disiram air keras Betul. kan Iya, Pak iya. Novel Baswedan. Ya. Ya. Jadi ya mitigasi risiko aja sih sebenarnya. Dan ya semakin sedikit yang tahu ya semakin baik. Jadi lu ke kantor pakai
seragam Spider-Man gitu. biar nggak ketahuan. Ya enggak gitu. segitunya. Enggak segitunya. Aku bukan KPK, aku bukan KPK. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin. Oh. Ya. Menghindari itulah mitigasi Ya, resikonya mitigasi itu. resiko. Makanya. Karena itu emang pada jarang kan nge-expose, oh gue orang KPK tuh. Oh. Gak ada sih zaman dulu kayak Iya gitu sih, ya. iya sih. Iya. Ya ke expose karena dia ketua KPK udah pasti ke expose lah ya Ya. pada saat itu. Pak Novel. Oh, nah tapi sebelum ke arah KPK kerjaan lu ke sana, lu berarti basic kuliah lu hukum atau? Enggak. Basic kuliah gue teknik sipil. Oh, teknik sipil. Kok bisa masuk ke KPK? Iya. Agak panjang sih ceritanya Ya ya. nggak apa-apa. Kita punya waktu. Oke. Kita punya Sejam waktu. lebih. Ya. Gue tuh gak pernah ada kepikiran pengen kerja Di instansi pemerintah. Ya di instansi pemerintah satu itu kayaknya out of the question, dan kemudian di penegakan hukum kayaknya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Ya udah jadi kuliah yang biasa-biasa aja dong. Teknik sipil. Engineering ya, teknik sipil. Di dan mana, lain-lain. sorry? Di Untar. Oh, Stereotype. Untar. Stereotype. Ya, Standar di Cina. Grogol ya. Yoi. Ya. Ini juga standar Cina. Gua Binus. By the way, Binus. Binus, oke. Nggak kos. Enak dia break sebentar langsung bisa ke CL. Ya, gue nggak kos di Tanjung Duren. Lah, banyak Sekarang tuh. rumahnya Tanjung Gua Duren. Tanjung Keren. Duren. Ini emang Oke. Cina Jakbar nih. Gua doang Cina kayaknya agak Jakbar. gak mainstream. Oh, Ya. Oke, terus kuliah teknik sipil engineering. Cuma gue memang dari kecil ya, dari SMA atau SMP gitu. Gue udah ngeliat di TV gitu ya, ngeliat berita Politik. koran dan lain-lain. Itu kan masih tahun-tahun berapa? 2006, 2007 mungkin. KPK tuh baru jadi gitu ya. Terus udah ada tuh tiba-tiba cicak versus buaya gitu. Ya. KPK berkelahi sama kabar eskrim waktu itu, Iya, Susno iya. Duaji gitu-gitu. Terus si Susno Duajinya kan dengan gaharnya dia ngomong kayak cicak kok mau lawan buaya. Ya, kata dia. itu viral Ya kan? sekali. Cicak. Belum ada istilah viral pada saat Ya, itu. buaya itu dia, polisi gitu ya. KPK Kemudian itu cicak. KPK itu kan cicak. Terus itu nempel Nempel somehow. betul. Bahwa ternyata gue dari kecil udah tahu kalau polisi itu korup gitu loh. Oke. Oknum mungkin sebagian. Enggak. Oknum tuh kalau dikit gitu. Oke. Tapi kalau tiap kali lu laporin ini itu, lu dikacangin kecuali lu bayar, lu kenapa harus bayar, apa-apa harus bayar, ya gue gak bisa lagi bilang itu oknum sebenarnya. Ada problem struktural yang Ya. besar sekali, oke? Setuju. Nah, kemudian ada yang disebut cicak, kecil ya. Cicak itu kecil berani ngelawan buaya. Yang gue anggap korup. Gue anggap korup sekali. Terus itu nempel, itu benar-benar nempel kayak, ini kayaknya harapan nih. Sebenarnya nggak dipikirin banget kan, oh kayaknya ada harapan. Ya sampailah kehidupan ya, tiap tahun makin tua, kuliah. Udah lulus kerja tuh jadi engineer. Oh sempet. Sempat kerja jadi engineer. Hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih, lupa gue. Oke. Oh iya, kayaknya 2 tahun deh. Terus resign. Iya, nggak resign dulu dong. Kalau resign langsung Iya dapat duit benar. dari mana? Iya. Ya kan? Oh sambil Siapa? kerja apply. Iya, waktu itu lagi agak bosen sama kerjaan. Terus tiba-tiba browsing, lihat-lihat di Twitter, tiba-tiba ada yang nge-post KPK. lowongan kerja di KPK. Sebagai. Terus waktu itu kalau di angkatanku tuh dia mirip program MT. Jadi ya siapa aja yang mau join nanti di-assess cocoknya di mana. Oh, ini. join dulu aja. Join dulu aja. Karena itu kayaknya bisa nih. Gitu soalnya ya feeling aja gitu loh, kayaknya bisa nih. Dan akhirnya kan keinget sama yang gua lihat di waktu sekolah gitu loh, cicak versus buaya itu. Terus ya udah coba deh apply join. Niatnya apa? Pengen masuk ke KPK tuh niat awalnya apa? Melawan yang korup. Wow. Emang udah dari situ ya maksudnya. Ya niatnya ya cuman itu sebenarnya, mau ngelawan yang korup gitu loh. Tapi Karena lo optimis bisa? ya feeling. Oh oke. Feeling kan. Pengen dan feeling dan keinget sama yang kemarin. Yang waktu sekolahan ngelihat cicak versus buaya. Ya udah coba apply, seleksi. Ternyata lolos coy. Oh.
Ya, padahal feelingnya udah nggak begitu ini ya, karena gue ingat banget interview gue terakhir di KPK sama calon-calon usernya waktu itu malam Imlek kejadiannya, dan gue udah pesen tiket balik ke Pekanbaru buat malam Imlek, right? Yeah. Xinjiang. Gue datang dan gue bilang, Pak maaf boleh nggak interviewnya cuma 30 menit aja karena saya harus ngejar, saya harus ke bandara buat pulang, mau mudik nih besok Imlek gitu. Terus ternyata lolos juga. Padahal Iya. belagu lu mau interview cuma Justru minta itu waktu. yang dilihat, punya Mungkin keberanian, ketegasan Win. ya. Iya, tapi mungkin itu ya jadi Iya. nilai plus. Berani juga nih orang. Iya, minta biasa kan nurut-nurut aja ya Iya. orang ya. Terus ya udahlah masuk, kami semua dikumpulin, ada 200-an orang, 270 orang mungkin, atau 280 angkatan gue ya, di 2017 tuh. Kami dikirim ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kopassus di Bandung. Oh, latihan fisik. Ya latihan fisik, latihan militer, belajar hukum, belajar intelijen dan lain-lain. Oh ada tuh gitu-gitu. Iya ada. Berapa lama tadi kok? Hampir 2 bulan kayaknya. Pokoknya masuk Maret, keluar udah April. Komandannya Diding Boneng tuh. Film Markop anjir. Itu film Markop. Ya kan komandan Diding Boneng kan? Ya kan? Yang telat mandi dilempar bom. Ya kan sama kan dia dilatihnya juga di markas TNI kan waktu itu Iya, kan. tapi bukan itu. Itu Markop banget. Ya, Oh, oke. ya keluar dari sana, terus pelantikan, habis itu baru dikabarin gitu. Bagian apanya? Ya lu dapat bagian mana nih gitu untuk on the job training dan lain-lain, dan gua Itu dipilih berdasarkan dilihat kemampuan lu. asesmennya di mereka lah. Iya, dia lihat kemampuan lu kayaknya cocoknya di ini. Nggak ngerti juga gua. Sejujurnya itu nggak di-share ke kami. Oh, Jadi nggak tahu. Pokoknya lu ditempatin aja. Kenapa dia naruh gua di mana ya gua nggak tahu, dan gua ditaruh di penyelidikan waktu itu. Jadi gua waktu itu jadi penyelidik sampai 2021, sampai gua akhirnya dikeluarin dari sana juga. Oh. Penyelidik sih. Penyelidik tuh Kerjanya ngapain? ngapain? Iya, ngapain? Koyuin. Kalau di KPK penyelidik itu mencari bukti-bukti kalau ada suatu tindak pidana korupsi, ya termasuk ya mencari tahu siapa tersangkanya gitu. Itu berdasarkan laporan atau memang KPK punya dugaan lalu dia menyelidiki sendiri? Dua-duanya bisa ya. Oh, bisa. Jadi ada berdasarkan laporan, pengaduan, kemudian dari penyelidiknya punya dugaan sendiri yang ditemukan dari entah mana, Ya. itu juga bisa dilakukan. Lah biasa kalau yang dari dugaan sendiri kan ini kan instansi yang terkait kan orangnya apalagi lebih banyak banget menduga-duga gitu. Iya, tapi kan harus ada bukti habis itu. Tugas lu lah mencari buktinya. Betul. Oh. Bagaimana cara mencari bukti di sebuah instansi yang katakanlah pada saat itu korup semua nih. Kan pasti saling kerjasama untuk nutupin. Ya, bertanya sih. Itu langkah pertama. Bertanya, interview ya. Tanya jawab ke banyak orang. Nanti kan pasti ada aja yang tahu-tahu nge-spill. Entah mungkin dia sakit hati, atau dia merasa nggak kebagian. Banyak faktor ya. Atau mungkin dia ngerasa udah gak bener banget nih. Pasti akan ada orang-orang yang bercerita, dan ya itu tugas kami untuk ngobrol gitu ya, agar mereka bisa terbuka dengan berbagai teknik Berarti skill wawancara. ngulik lu jago dong kok. Harusnya ya. Harusnya sih iya. Lu sering nonton Conan ya kecil ya? Bener sih. Gue suka baca Conan dari kecil. Itu iya juga. Cuman apakah itu berhubungan ya gak tahu Nggak juga tahu sih. juga benar. Oke, lu menyelidiki, lu mencari tahu, lu ngulik. Ya lu mesti nanya kemana. Nah orang yang ditanya-tanya itu tahu lu petugas KPK. Atau lu nyamar Nah, kayak intel gitu. Ada 2 metode penyelidikan yang kami pakai dulu, metode Ini penyelidikan. boleh diceritain gak? Boleh. Oh boleh ya udah. Karena kan ini berlaku umum ya. Oke. Oh, oke. Kita aja yang berarti kurang ngerti. Iya. Ya ngapain juga ngerti kan kalian. Ada metode penyelidikan terbuka, ada penyelidikan tertutup. Nah penyelidikan terbuka tuh yang dia resmi. Dalam tanda kutip resmi karena ada yang bisa diundang ke kantor kami untuk interview. Kami berkunjung untuk minta data, berkunjung untuk lihat-lihat.
itu minta dokumen dan lain-lain pakai suratnya KPK Dari gitu. KPK ada ngeluarin. Itu kan itu namanya penyelidikan terbuka. Mm-mm. Kemudian ada penyelidikan tertutup. Nah ini yang dilakukan diam-diam, jadi covert namanya. Dan operasi-operasinya pun operasi-operasi yang covert, sehingga gak ada yang tahu. Ada KPK datang ngeliat-liat, surveillance gitu ya, Ngobrol-ngobrol. membuntuti orang, misalnya membuntuti beberapa orang, melakukan penyadapan, ngedengarin percakapan-percakapan mereka, komunikasi dan lain-lain. Jadi ada 2 metode itu. Nah tanya-tanya pun ada yang tanya-tanya yang tertutup gitu loh. Dan yang kayak gitu kan harusnya mereka nggak tahu kami siapa. Iya, Biasa dilakukan penyamaran sih, melakukan apa? Ya misal lu nyamar jadi tukang bakso gitu ya. Iya kurang lebih. Hmm, Tapi nggak sampai tukang Enggak bakso. lah, bakmi lah. Oh, iya. Bakso gak dipercaya. Jalan bakso. Iya, pakai kalau gerobak tukang lagi. bakmi. Iya bener. Bener ini tukang bakmi. Tukang liang teh. Tapi lu sampai di tahap menyelidiki diem-diem. Orang gak tahu lu siapa. Iya dong, di proses penyelidikan tertutup itu seperti itu. Boleh kasih tahu nggak apa kasus yang pernah lu selidikin yang udah terungkap ke publik? Yang udah aja. Kalau boleh. Dipilih-pilih aja kalau mau keluar kata-katanya tuh. Jangan semuanya. Kalau dirasa nggak perlu nggak apa-apa. Kasus korupsi Kementerian Kepemudaan dan Olahraga di 2018 atau 2019 lupa gue. 2018. Menterinya ya itu salah satunya. Itu hasil dari tertutup dan Partai terbuka tuh. Demokrat ya? Oh, Ya. oke. Terus korupsi di Kabupaten Bekasi waktu itu penyuapan buat proyek Mekarta. Nah itu juga salah satunya. Apalagi ya banyak sih waktu itu lupa gue. Berarti lu datang gitu. Satu aja deh, satu contoh. Lu metodenya gimana tuh? Maksudnya untuk nyari buktinya tuh gimana? Gini. Yang Kemenpora deh. Ya kami pantau orang-orangnya. Oke. Kami pantau, kami tahu. Aktivitasnya Kami liatin. tahu bahwa ada yang udah informasikan ke kami bahwa ada yang akan melakukan penyuapan gitu ya. Menyiapkan uang buat para pejabat-pejabat ini, para pelaku korupsi ini. Ya kemudian waktu uangnya berpindah ya kami datang dan kami tangkap dia. Biasa media-media suka sebutnya operasi tangkap tangan. Oh. Karena mereka tertangkap tangan melakukan. Lagi prosesi. Proses. Berarti emang datangnya pas lagi prosesi penyuapan. Iya, itu kalau ditangkap gitu ya. Iya, OTT. Karena ya udah kejadian, lu udah tertangkap basah nih ceritanya. Dan kenapa KPK nangkap selalu hari Jumat? Enggak sih. Waktu itu kan sempat viral kan, yang bukan viral sih, maksudnya jadi kayak tren gitu loh. Istilahnya Jumat keramat Iya. kan. Cuman Sebenarnya enggak juga ya? sebenarnya enggak juga. Bukan nangkapnya di hari Jumat, tapi biasanya suka konversi pers di hari Jumat. Oh, jadi kesannya ini kejadiannya di hari Jumat Ya, nih. padahal kan belum tentu. Tapi bisa aja baru sempat konferensi pers di hari Jumat atau gimana. Iya, soalnya dulu sempat rame tuh Iya, soal Jumat keramat, iya. Ya tapi mungkin memang tim humasnya KPK waktu itu sukanya hari Jumat. Ya Mendesain nggak tahu seperti juga sih. itu, Ya. iya. Berarti kalau kayak operasi tangkap tangan gitu, lu datang bersama polisi atau dari KPK Enggak sendiri? dong, kami doang. KPK aja waktu itu. Bawa surat. Iya. Ini penangkapan. Ya ada surat perintah penyelidikan kami tunjukkan ke mereka dan kemudian ya udah ayo ikut kita ngobrol dulu. Oh. Itu Iya. metodenya. Terus gue penasaran yang tertutup kayak gitu, lu kan pasti menjadi orang Cina biasa lah gitu nyamperin. Iya betul. Iya dong, kayak setelan lu sekarang celana pendek, kaos sepatu, Aha. casual gitu datang ngajak kaosnya aja ngobrol. udah tersirat. Iya, Apple Cat, Apple B. Ya. Gue sih udah ngeh dari tadi gue. Dari Gua dia, nggak ngeh apa itu dari dia maksudnya. datang gue udah ngeh. Oh, Baguslah kalau gak nge. Apa sih? kaosnya tersirat. Apple Cat. Apple Cat, Apple B. Bagus. Apple Cat, bagus. Apple B. Apple kan buah yang bagus. Cat kucing lucu. B kan bagus untuk penyerbukan tanaman. Gitu. Asam. Udah gak usah. Udah. Oke, habis ini ya. Oke, lanjut. Sekarang Ya, ngerti ya ya. tingkat intelijensinya kawan saya ya. Siap. Aman ya siap. kayak Aman. Iwin ya. Takut gue deg-degan dari tadi anjir. Bro,
tenang aja. Ini ada 3 Cina. Kalaupun ada kenapa, dia duluan. dia lebih banyak. Kita kan, gitu doang. Kita gitu doang. Gak usah takut. Terus berarti yang kalau yang tertutup gitu, yang lu kayak orang Cina biasa gitu ngajak ngobrol terduga. Ya, salah satunya ya. Lah terus cara ngajak ngobrol kan lu orang random entah berantah kok tiba-tiba ngajak ngobrol gua gitu misal. Ya banyak macam lah cara meng-approach orang-orang. Minjem korek misalnya. Meskipun gua bukan perokok ya. Tapi minjem korek misalnya atau. Ya biasa sih kalau gua sih as natural as it goes insting aja ya. Iya, Insting lu aja ya insting bergerak aja ya. gitu. Dia profilnya gimana dan Minjem korek gitu. ya apapun lah yang bisa. Lu korup ya? Gitu. Oh, enggak gitu dong, gimana sih? Masa ada orang mau nangkep terang-terangan gimana sih? Gue denger-denger lu korupsi. Bener gak sih? Enggak. Salah denger gue masih begitu. Apaan penyidik begitu kerjanya? Bukan gitu. Halus banget, smooth tuh. Tapi yang jelas yang kami lakukan itu nggak pernah ada yang namanya penjebakan. Orang kan sering tuh koruptor-koruptor itu bilang saya dijebak. Iya, atau iya. ada beberapa ahli hukum atau beberapa anggota DPR mereka bilang kalau KPK melakukan penjebakan dalam pekerjaan-pekerjaannya itu sebenarnya enggak. Karena kan bukan kami yang menyuap atau menyuruh mereka korupsi, Iya, kan enggak. iya. Tapi yang ada kami mengamati dengan berbagai cara kami mengamati dan mencari segala informasi dan bukti mereka yang melakukan sendiri gitu loh. Iya. Nggak pernah kita dorong, nggak pernah kita Iya. bilang lu kasih duit ke dia, nggak ada. Iya, iya, gitu. iya. Jadi ya bukan penjebakan, benar-benar ya kami melihat gitu ya, kami memantau, ya kemudian kalau udah clear terjadi tindak pidana korupsi seperti penyuapan, ya udah bungkus gitu. Lu jadi orang tua gak khawatir kok? Lu kerja jadi penyidik KPK. Iya. Ya khawatir. Udah pasti bro. sih. Udah Khawatir pasti lah. sih khawatir, pertanyaan yang salah memang. Iya, Tapi kan lu pasti tapi lu tertentang. tetap nekat. Maksudnya tetap Ya karena udah ini aja ya. Sebenarnya gue gak bisa bilang ini passion karena gue gak pernah kepikiran pengen jadi penyelidik di KPK kan. Ya emang karena waktu itu iseng ikut rekrutmen, masuk. bosan dengan kerjaan lama. Iya, ikut Butuh rekrutmen, tantangan. masuk pula. Terus keinget zaman kecil ngelihat cicak versus buaya. Terus kayak ngerasa, oh ya udah ini berarti udah jalan lah. Kayak gitu. udah diarahin ke sini. Iya kayak udah diarahkan, ya udah gas. Ikutin gas aja. dong gitu loh. Ya dan kapan lagi gua bisa ikut ngelawan orang-orang korup gitu loh. Itu aja sebenarnya yang gua pegang terus ya. Oke. Yang sebenarnya kan secara risiko, secara apapun deh. Itu kan gak make sense kan sebenarnya. Iya makanya. Ya, tapi ya hanya karena pikiran gue harus bisa ngelawan si korup gitu, dan ini adalah salah satu cara real buat melawannya kan. Bagaimana cara lu meyakinkan orang tua lu bahwa gua akan baik-baik saja? Kayaknya mereka belum yakin deh sampai sekarang. Ngotot-ngototan aja berarti ya. Iya mereka mendukung meskipun khawatir ya. Tapi Iya. gue bilang ya tenang aja, kita kan hati-hati, banyak mitigasi risiko dan lain-lain. Makanya gak usah cerita-cerita juga ke tetangga gue kerja di mana gitu loh. Kalau ditanya tetangga anaknya kerja di mana? Orang tua lu jawab apa? Engineer. Oke. Ya engineer tapi bagian inspeksi. Inspeksinya bener. Inspeksinya bener. Engineer-nya Jadi bohong. dia main dualisme makna tuh. Inspeksinya tuh keren. Pas lah emang jadi penyidik, gua ngerti lah. Gua ngerti. Pemilihan katanya juga bener. Bokap nyokap lu buka toko atau kerja aja? Papa berusaha lah. Oh dagang. Ya dagang segala macam. Stereotip itu mah. Iya. Ya kalau mama ya Ibu rumah tangga. bantuin di rumah ya. Nah itu masa bapak lu nggak yang kayak udah nerusin toko papa aja, ngapain sih lu? Gitu-gitu. Ya gue emang gak bakat sih sebenarnya, jadi gak berani juga. Oh katanya pernah buka usaha, Win. Oh iya. Ya Kayak lu. Usaha apa? Pisang F&B. nugget juga? F&B. Iya makanan. Makanan. Oh, es krim? Enggak, makanan cepet saji gitu lah. Oh, tapi tutup. Ya, Berapa kali? ya baru sekali udah cukup sih. Cukup untuk belajar cukup meyakinkan ya. ya. Kebetulan teman saya 3 kali. Oke. Di ketiga baru sadar kayaknya cukup. Ya,
Oh. Bagus, mentalnya bagus berarti. Mentalnya masih ada. Gak kayak gue gitu. Niatnya masih ada Gue usahanya. sekali aja udah cukup tahu Betul. gitu. Antara mentalnya cukup atau emang gak belajar aja. Kayak yang pertama tuh kayak masih positif. Gitu. Oh, akhirnya ya udah orang tua tetap ya udahlah gitu, mama cuma bisa support gitu, cuma hati-hati Ya aja ya. hati-hati, jangan aneh-aneh, jangan bikin kesel orang yang kayak gimana caranya Susah gak bikin pasti. kesel orang. Pasti kesel sama orang-orang yang ditangkap gara-gara Iya, lu. betul. Lu kalau nyidik itu lu sendirian atau ada timnya kok? Ada tim dong. Ya ada tim. Oh, naik kijang panter tuh. Itu mau nyulik orang. Itu mau nyulik orang. Avanza hitam. Itu mah mau nyulik orang itu. Tapi emang sering pakai Avanza. Bener, ternyata stereotipnya bener. Ternyata Kalau Kijang emang udah bener. enggak, Kijang Panther kan udah enggak masanya. Udah beda, Iya. masanya udah beda. Mungkin zaman bokapnya Panther. Kalau bokapnya penyidik KPK naik Panther bokapnya. Oke gitu. Nah, lu tim. Pembagian job desk-nya gimana tuh? Ya tiap kasus beda-beda sih. Contohin satu dong. Kita kan awam nih, nggak Oke. kebayang nih. Lu gimana sih? Ini kerja tim. Oke, gue nyamperin si ini di sini. Lu begini, lu ngumpulin data terus di-compile gitu. Iya semacam begitu sih. Jadi ya kan nanti bagi-bagi tugas dong. Oke kita mau menyelidiki kasus korupsi apa gitu. Misalnya ya let's say di suatu kementerian gitu ya. Ya. Dan ya udah nanti kita akan bikin berencana penyelidikan PIC-nya siapa. Nanti kemudian PIC-nya yang akan menentuin kayak siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu. Nyari info apa, mesti interview siapa dan lain-lain. Berarti suasana kerjanya kayak di film-film gitu, nggak ada papan tulis, ada garis merah, ada foto-foto, benang merah. Dia terhubung sama siapa, dia terhubung sama siapa. Ya kurang lebih lah ya. Tapi nggak yang wow dibikin di TV dong. Soalnya kan kalau di TV kan udah disiapin sama tim Iya, produsernya kan. Betul sih. Nah Sama kalau orang art. ya betul. Orang art udah nyiapin tuh. Bener. Kalau kita mah ya seadanya aja lah. Yang secepatnya lah karena kan Mesti cepat ya kayak gitu ya. masih cepat dan setelah selesai meeting ya langsung dihapus. Ya. Ya. Jadi, Misalnya nih kan di sini kita dapat ada data nih. Kasus sekretaris MA. oke. Ya. Itu kasusnya apa, terus gimana cara lu mengungkap kasus itu? Oke. Ini berarti yang ada di sini boleh diomongin ya? Udah selesai diadili kan. Udah, ya itu udah fakta lah, Ya. udah umum lah. Ya, ini kasus yang agak kompleks karena waktu gua baru masuk 2017 udah mulai gua kerjain, udah Langsung lagi ini, running gitu. Langsung ini. Ya, itu udah running dari tahun lalunya sebenarnya. Oke. Dia udah running dari tahun lalu. Kemudian gua dimasukin ke situ, kelarnya di 2020 kalau nggak salah. juga. Jadi lumayan lama. Dia karena kalau orang ini ini dia orang yang sangat powerful ya. Dia sekretaris Mahkamah Agung. Dan dia pejabat pembina kepegawaian di sana. Sehingga para hakim-hakim ini kan statusnya PNS nih. Kenaikan pangkat mereka ditempatkan di mana dan lain-lain itu tergantung dari bapak ini. Jadi harus baik-baik Jadi lah. ya, jadi dia punya kuasa yang sangat besar di sana. Ya, sehingga dia bisa jadi maklar. Orang yang perlu bantuan di kasus hukumnya itu sering dibantu oleh bapak ini. Baik dia emang orangnya. Kalau baik nggak ditangkap mas. Ya dia suka membantu tapi ada imbalannya mungkin karena itu jadi ditangkap. Membantunya benar. Iya. Caranya yang enggak ya. Ya, nah Oke. kemudian itu kasus sebenarnya dia dari penyelidikan tertutup kemudian jadi penyelidikan terbuka. Karena dengan berbagai dinamika yang terjadilah ada saksi yang udah nggak bisa dihubungin lagi entah kemana orang-orangnya gue gak tahu juga. Terus banyak saksi yang enggan bercerita kepada kami gitu ya. Dia nggak mau Terlihat terbuka gelisah, dan Mas. lain-lain. Gue dari tadi deg-degan sumpah gara-gara gue Terlihat takut. gelisah. Gue takut apa yang bisa diomongin ada yang gue takut banget ini. Tapi ya akhirnya dengan kerja sama tim ya tentunya dan dengan beberapa orang-orang yang mau terbuka cerita ke kami, mau menjadi saksi untuk keadilan gitu ya. Ya akhirnya kan bukti-buktinya jadi lengkap dan kemudian dia dijadikan tersangka. Udah tuh dia buron sekitar hampir setahun kalau nggak salah. Dia kabur langsung
entah kabur apa enggak gue gak tahu sih. Pokoknya nggak ketemu aja. Gak ketemu Ya. aja orangnya. Bahkan dari kita mencoba undang dia untuk interview dengan kami aja udah nggak pernah direspon gitu loh. Jadi entah ngapain dia. Tapi ya Nonton tenis. ya sempat Ketangkep DPO nonton ya. tenis pakai wig. Itu siapa? Gayus ya, Gayus Tambunan ya. Itu Gayus. Ya. Dia sempat DPO dan akhirnya ditangkap. Tapi kayaknya waktu itu gue udah dikeluarin deh dari KPK. Iya. Berarti Atau on the way dikeluarin. Ya lupa gue. Lu pertama kali masuk langsung dapat kasus gede. Iya. Bingung nggak? Kan maksudnya lu baru nih di dunia ini nih. Iya. Kok lu dari engineering ikut Iya. pelatihan 2 bulan, 3 bulan, terus tahu-tahu masuk, oke lu kasus gede. menyelidiki. Hah? Gimana gua harus menyelidiki? Gimana caranya? Oh ya belajar dong. Namanya juga on the job training kan tadi. Jadi kan ada senior-senior yang Memandu lah. memandu, mentraining dan lain-lain. Ya awalnya pasti bingung. Awalnya pasti bingung banget, cuman ya belajar gitu. Dan sampai akhirnya pede gitu ya. Mungkin perlu setahun akhirnya baru bisa pede gitu. Oke. Iya. Belajar berarti ya nempel sama senior. Nempel sama senior. Oh gitu. Ya gak langsung jadi PIC kasus enggak. Iya sih, benar Iya, sih, benar sih. Cuman kan maksudnya ini profesi baru banget, terus kayaknya resikonya tinggi dan besar. Kalau gua di posisi itu mungkin kayaknya gua akan khawatir sekali dengan pekerjaan gua. Gitu. Iya. Ya tapi ya mungkin kalau buat gue pribadi ya karena gue udah suka aja sih Iya, gitu iya. loh. Gue suka dengan ide melawan si korup gitu loh. Karena itu ya Iya, dijalanin aja. ya udah gas gitu. Berarti profesi lu disebutnya apa? Penyelidik aja udah. Penyelidik. Investigator sama. Ya bisa lah, investigator bisa, Sama ya? penyelidik bisa. Oke. Ada perbedaan penyelidik dan penyidik ya. Oh, Kita sering beda. menyamakan tapi itu Oh, itu beda? Iya, itu dua kegiatan yang berbeda. Bedanya apa? sebenarnya. Penyelidikan itu yaitu mencari bukti permulaan kalau ada tindak pidana. Oke. Penyelidikan tuh Pen- kegiatannya. Iya, penyelidikan ya. Itu mencari bukti awal ya, bukti permulaan yang cukup, itu bahasa hukumnya, bahwa bahwa telah terjadi tindak pidana. Itu di penyelidikan. Kalau Penyidikan adalah membuat terang tindak pidana itu. Oh. Jadi mereka yang akan melengkapi semua buktinya sampai Oh. udah clear banget. Berarti level up-nya dari penyelidikan adalah penyidikan. Yes, betul. Pak Novel itu penyidik. Oke. Ya, nah bedanya di level penyidikan itu karena udah jelas nih, udah clear ada tindak pidana. Di penyidikan mereka bisa melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan barang bukti, kemudian mencegah seseorang ke luar negeri, jadi paspornya diblok dulu Iya, gitu-gitu. Terus ya kalau ada tersangkanya dia bisa ditangkap dan bisa ditahan tersangkanya, itu di level penyidikan semua. Jadi ada perbedaan di sana. Dan kalau gue di penyelidikannya, jadi kami memang lebih ya itu nyari info gitu, nyari info, nyari bukti. Kalau udah cukup, maka dia bisa jadi penyidikan dan akan ada tersangkanya. Oke, setelah jadi tersangka kan ditangkap. Nah, ketika ditangkap itu di penjaranya KPK atau penjaranya polisi? KPK punya rumah tahanan Iya, sendiri. punya juga kan setahu gua tuh. KPK punya rumah Berarti tahanan kalau sendiri. tindak pidana korupsi, KPK yang nahan, Iya, bukan polisi. bukan. KPK yang melakukan penahanan. Gitu. Yes. Nah. Tahanan ya, bukan penjara ya. Oh, beda. Beda. Bedanya apa? Kalau tahanan dia ditahan sama penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim. Itu Di kan mana? karena dia belum diketok palu dibilang bersalah. Tahanan di mana? Ditahannya di mana? Rumah tahanan namanya. Rumah tahanan dengan penjara beda berarti? Beda. Oh. Penjara itu lembaga permasyarakatan, lapas. Iya. Nah, LP. LP. Linkin Park. Asik. LP benar. Nah, penjara Rutan. itu untuk orang-orang yang sudah divonis bersalah dan dihukum penjara berapa tahun, maka dia dipenjara, bukan ditahan habis itu. Oke. Kalau dia ditahan itu kan buat sementara. Berarti karena rutan beda nih. Beda. Kadang-kadang kan suka dipakai. Gue gak Iya. tahu siapa kita yang salah nangkap aja kali ya. Ditahan di rutan ini gitu kan? Iya. Iya, kalau ditahan memang pasti di rutan. Oke. Nah, Tapi Penjara bentuknya sama lah, kayak Pak. penjara, beda? Beda juga? mirip.
Sel-sel Mirip lah, gitu. iya. Cuman sel. statusnya ya. Statusnya yang membedakan tuh berbeda, statusnya. iya. Oke. Tapi kalau rutan KPK kan nggak ada AC, nggak ada TV yang bagus, nggak ada tempat tidur. Penjara bagus. juga nggak ada. Harusnya. Harusnya nggak ada, tapi Iya. Oh. ada yang bisa punya treadmill di Betul. dalam selnya. Kalau di penjara nggak ngerti Tahu juga saya gimana orangnya. caranya dia Udah bisa bebas. masuk. Ya. Saya tahu orangnya udah bebas. Ya. Temen lu. Hah? Temen lu. Ya. Tolong itu dibip aja. Takut juga lu. Enggak, Mama, takut gua. Jangan sensor aja. Jangan takut gua. Gua Karena yang emang takut. itu ada beritanya orang Mbak Najwa yang apa? Bukan investigasi apa dia? Ya sidak lah sidak. Ya. Sidak. Ada ininya. Oke. Dulu rame. Kalau di rutannya KPK nggak ada gituan. Nah berarti setelah ditahan Lapangan di... padel nggak ada? Woi, baru-baru ini tuh anjir. Cuman memang kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya. Di KPK tuh sempat rame skandal petugas rutannya. Hampir semua petugas rutan KPK ternyata nerima duit dari tahanannya. Entah mereka memeras atau mereka dikasih duit buat dapat fasilitas ekstra gitu. Kayaknya 2 tahun lalu deh ada kasus seperti itu. Itu naik ke media. Naik ke media kok. Puluhan orang yang melakukan itu. Tapi mereka udah diganti semua sih. Ya. Oh, ketahuan. Iya ketahuan. Ketahuan kan naik media. Iya kan masuk ke media. Oh. Nah, ketahuan. lu nih profesi lu nih pada saat itu, Koywin. Resiko kan pasti ada. Mhm. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang gara-gara kerjaan lu ini udah menyerempet ke ranah pribadi nih? Oh, untungnya belum pernah sih. Ya, Untungnya ya. untungnya Berarti yang dalam tanda kutip resiko tinggi di kerjaan lu itu belum ada yang menghampiri lu, amit-amit. Iya. Yang gua sadari ya, kayaknya belum ada. Yang nggak gua sadari ya gua nggak tahu. Berarti lu Iya. jago juga dong. Sampai nggak bisa kena yang gitu-gitu. Ya mungkin karena gua sipit, jadi nggak ada yang tahu. Bisa jadi. Mungkin aja kan. Tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Seperti orang pada umumnya aja. Iya, ya, seperti orang pada umumnya aja Digodok, gitu. Buka toko ini Ya, mah. kayak dulu gua pernah mesen ojol gitu ya dari kantor. Mau pulang. Ditanya Ngobrol. sama ojolnya kayak, Ya. "Bang kerja di KPK, Bang?" Kalau gue jawab iya, banyak nanya dia pasti kan Betul. kasus inilah kasus itu Iya. lah, males kan gue. Iya. Ah. Gue bilang enggak Bang, habis diperiksa di situ. Diam dia. Udah, gak ada percakapan lagi Dia sepanjang nanya jalan. diperiksa apa gitu. Kagak. Enggak tuh. Enggak. Dia juga Udah tahu. diam dia kayak. Males wah, juga wah, Gojeknya. brengsek nih orang nih Lucu katanya. banget. Anjing lucu banget. Habis diperiksa. Gue cuma nyari nafkah lo ini dapet. Habis diperiksa. Oh, Iya ya, tapi kalau ada orang Cina keluar masuk, gue pernah sih ke kantor KPK dulu. stand up. Iya stand Iya, up, gitu. yang di lantai atas tuh ada Iya. studio dulu. Gue lupa tahun berapa. Kayaknya tahun-tahun lu masih di situ deh. Oke. Pokoknya dulu KPK tuh punya program stand up Benar. untuk ditayangin di YouTube-nya dia. Iya. Oke. Kanal Kanal KPK. Kanal KPK iya, ya, betul. kanal KPK benar. Stand up ngomongin soal korupsi 5 menit apa gitu. Iya. Pokoknya lantai paling atas. Kuningan kan? Kuningan. Iya, di Kuningan. Kuningan ya bener ya? Ya. Kuningan. Deretan Noise ya bener ya? Iya kan, Rasuna Rasuna Said. Said situ kan? Iya. Ada dua. Imperium bener sebelum. dekat bener. Ada ya, dua ya. gedung. Bener. Dua-duanya Gua- dekat Imperium. Dulu tuh anak-anak stand up sempet tuh ke situ-situ tuh. I see. Itu gue pertama kali ke kantor KPK gara-gara itu. I see. Oh ini kantor KPK. Jadi sering nonton di TV kan tapi baru tahu kantornya kayak gini gitu. Belum Ya, ada ya. syukurnya nggak ada resiko gede lah yang ke lu. Enggak ada, tapi kan gue dipecat coy. Itu salah satu risikonya sih menurut gue. Nah berarti lu bukan mengundurkan diri. Enggak. Dipecatnya gara-gara apa? Tahu nggak? Gua Dibikin gak lolos. Ya, jadi kan 2019 ada perubahan undang-undang KPK. Kemudian dia memandatkan semua pegawai KPK harus jadi ASN. Nah, kemudian di tahun itu juga kan yang jadi ketua KPK itu ya oke, dia polisi, dia pernah di KPK sebelumnya, dia jadi deputi penindakan. Lu kok tegang banget anjir. Ini lihat Santai kabel aja digulung-gulung kali, santai mulu. aja, sumpah. Pokoknya tiap lu nyebut nama dia gelisah. Dari awal Ya. ini gue mikir masih lama lagi anjing. Oh,
Gua udah keringetan. Oh, baru bentar ya ini. Bentar kan? Ya berasa lama banget ini anjir Gua podcast. pernah ketemu. Oke. Jadi waktu itu kalau nggak salah sama lu bukan ya? Oh enggak, sama Gindo dulu. Ketua KPK ada 5 Ya, pada saat itu. ya. Gue diundang untuk stand up. I Di see. acara mereka gue lupa di mana. I see. Ada 5. Gue menghafal 5 orang ketua KPK. Ya. Itu aja yang bisa gue banggakan. Ya, oke, keren. Gue hafal 5 untuk pembukaan. Keren. Terus balik ke dipecat. Ya. Ya, 2019 dulu dong. Oh Gua iya, harus menceritakan 2019, kenapa iya, gua iya, dipecat. sorry. Iya benar. Perubahan Jadi, undang-undang. Iya, jadi perubahan undang-undang plus dijadiin ketua KPK. Dia pernah join di KPK di tahun 2018 sampai 2019 awal. Nah, kemudian ada problem lah. Banyak kasus kami yang terhambat, banyak kasus kami penyelidikan tertutup yang dibocorkan. Bukan dibocorkan, bocor. Gitu ya, bocor. Nggak tahu siapa, tapi kami menduga Bapak ini tahu kenapa. Tapi nggak pernah bisa ada penjelasan kami, karena dia pernah ketemu sama salah satu calon tersangka korupsi gitu. Main tenis dia sama orang itu. Padahal dia lagi diselidiki oleh tim kami. Jadi ya kami ngomonglah ke pimpinan KPK waktu itu, Pak Agus dan kawan-kawan. Kayaknya ini masalah nih harus dibenerin nih gitu-gitu. Sehingga akhirnya dia kan kembali ke kepolisian waktu itu. 2019 awal. Tapi 2019 akhir dia balik jadi ketua KPK. Protes dong kami. Kayak gak bener lu gitu. Kayak ini orang punya catatan bermasalah, apa lu jadiin ketua KPK. Waktu itu kami prosesnya ke presiden, ke DPR. Nah, fast forward 2021. Sorry, gue dari tadi ngeliatin dia gelisah banget. Sumpah baru ini gue ngeliat. Baru di episode ini, temen gue gelisah banget. Siapa sih yang ngusulin buat ngundang gue? Kayaknya lu nolak kali Ini dia. harusnya. Gua mah- enggak. Oh, lu Kita nggak mah nolak. ngikutin Kita mah aja. ikut, kita mah open. Iya. Gue tuh Oke. merasa akan seru. Menurut gue memang seru. Benar. Seru mah Seru nggak? seru. Seru kan? Maksudnya ini tuh sudut pandang yang kita nggak bisa dapet nih. Karena ini nggak bisa dapet nih orang awam. Cuman kawan saya memang agak Ya, khawatir it's okay, aja. it's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue sangat memahami Betul. ya kekhawatiran seperti itu. Tapi ya, Gak usah digulung terus, Mas. karena Gak kita apa-apa, ini biar ada kegiatan aja, Bar. ya Tapi- fast forward 2021 Ya. dengan berbagai protes ya. Protes Ya, undang-undang KPK dilemahkan, kemudian orang bermasalah dijadiin pimpinan KPK. Udah terbukti by the way, itu sekarang statusnya tersangka korupsi. Oh sekarang lagi tersangka ya? Iya, karena dia disangka menerima suap atau memeras tersangka korupsi lainnya. Ya. Jadi kan terbukti sebenarnya apa yang kami protes di 2019 dan teman-teman masyarakat sipil protes di 2019, ya benar kok gitu. Gue gak Terbuktinya bohong. sekarang. Gitu. Kebukti kan? Dia Cuma malah jadi waktunya tersangka. aja ya? Iya, cuma masalah waktu. Tapi 2021 dibikinlah tes wawasan kebangsaan Itu yang viral isinya juga tuh. aneh itu isinya aneh ya. Lu inget gak pertanyaan-pertanyaannya? Soal-soal yang Iya, menurut lu paling aneh? pertanyaan aneh ya. Pertanyaan soal lu kalau disuruh belokin arah penyelidikan sama pimpinan mau nggak? Ya gue jawab gak mau lah. Itu kan bohong namanya gitu Iya. loh. Dan gue penegak hukum, gue kerja sesuai bukti. Bukan sesuai gue mau belok-belok disuruh siapa gitu. Iya. Enggak. Gitu. Atau pertanyaan lainnya kayak, apa pendapat lu soal kalau orang melakukan seks bebas Iya, ada tuh. atau LGBT? Gue bilang bukan urusan gue dong. Kecuali itu kekerasan seksual atau Iya. kekerasan seksual terhadap anak Iya. gitu ya. Dilakukan konsensual di dalam ruang tertutup ya urusan apa kita. Gitu. Pribadi itu ya. Tapi dikejar-kejar terus sama dia, ditanya, kalau threesome gimana? Kalau pesta ini seks tuh gimana? ini ya. Interview. Interview. Oh bukan ngisi soal. Ada juga. Oh ada. Ada isi soal dan ada isi soal dan soalnya lucu sih, dia tulis kayak setuju atau tidak semua Cina itu sama aja. And gue kayak gua maksudnya. Masa ada pertanyaan gitu? Ada. Masa sih? Ada pertanyaan kayak gitu. Terus kayak gue harus jawab apa ya? Semua Cina sama aja. Maksudnya apa? Sama aja dalam hal apa dulu nih kan. Iya. Kalau sipit jelas sama. Tapi kan kalau soal dagang jago belum tentu. Belum tentu. Ya, tes itu lucu sih karena gue gak tahu kenapa tes ASN, tes wawasan kebangsaan yang harusnya kan dia nanya soal sejarah Indonesia, Ya. Pancasila dan lain-lain. Tapi nanyanya bener-bener
lebih ke ideologi gitu loh. Iya, itu pendapat lu soal apa. Itu dan, tes itu di tahun itu rame iya, banget protesnya kan. Dan entah kenapa tes itu melibatkan Dinas Psikologi TNI AD, Badan Intelijen Strategis TNI, dan entah apa lagi deh, gue juga gak tahu siapa yang terlibat di situ. Cuman aneh aja. Dan long story short, keluarlah nama-nama yang tidak memenuhi syarat. Lolos. Yang nama-nama itu gue udah dapat dari sebelum pengumuman sebenarnya. Jadi kan sebenarnya udah ada listnya. Orang-orang yang kayaknya lebih baik jangan ada di KPK lagi gitu loh. Dan salah satunya gue. Ya, dan kalau lu tanya alasan sebenarnya kenapa gue harus dikeluarkan dari KPK bareng teman-teman gue yang lain ya. Ada Pak Novel dan lain-lain. Ya mungkin karena gue menangkap orang-orang yang tepat aja. Ya mungkin ya. Ya. Orang yang tepat buat gue tapi salah buat mereka gitu. Mungkin gitu. Lu kecil nonton Doraemon gak? Nonton. Gue suka. Terlalu lompat Mas. Terlalu lompat Mas. Nah, Terlalu netralin itu. Gini loh, gua paham lo pusing ngelihat semua ini. Banget. Kita kan sesama Iwin gitu ya. Gua ngerti lah. Cuma buat gua hidup tuh harus ngelawan coy. Ya, segala macam tuh kita tuh nggak boleh ambil posisi takut dan jadi korban terus gitu. Gua gak suka sih, terutama kalau orang tua kita dan banyak orang termasuk yang bukan Cina pun mereka suka ngomong kayak lu Cina gak usah macem-macem deh. Ya. Gitu. Lo jangan sok jagoan, lo jangan suka terlalu vokal sama ini itu, lo jangan ngelawan, udah ikutin aja, ambil posisi aman biar kita bisa hidup tenang gitu Itu kan. yang dipegang sama teman saya. Iya, nggak apa-apa, banyak orang yang memegang itu dan kita harus hargai mereka dong. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh nggak suka diem gitu. Ketika gue tahu ada ketidakadilan, ada penindasan gitu ya, insting gue gak tahu kenapa ya, karena orang tua gue gak begitu. Tapi insting gue sendiri adalah kita harus lawan, kita harus melakukan sesuatu gitu. Karena kalau prinsip gue, kalau kita ngelawan nih, kalau kita melakukan sesuatu, kita ngelawan, kita bisa aja nih makin dihajar, makin ditindas, babak belur segala macem. Tapi adalah chance. Ada kemungkinan lain. 0,1% aja kita bisa menang dari posisi itu gitu loh. Kita bisa menang, kita bisa dapat sesuatu yang baik. Tapi kalau kita pasrah nih, kita diam aja pasrah, ya udah pasti kalah. Ya, udah pasti mampus kita gitu loh. Udah pasti ditindas. Jadi kalau gue pribadi, kita harus ambil posisi melawan. Filosofinya L di Death Note. Iya kah? Selama masih ada 0,1%, berarti masih ada kemungkinan untuk berhasil. Iya kan? L, Death Note tuh. Gua pembaca Death Note gua. Ya, gue pernah nonton si Death Note, keren. Death Note kan si L itu kan bagian dari orang yang dipakai polisi untuk menyelidiki si Kira ini kan. Kira ini kan dewa kematian yang gak ketahuan. Dia harus menyelidiki tuh, ini siapa orangnya. Motivasinya apa membunuh penjahat-penjahat itu, mengadili seperti Tuhan. Nah dia tuh udah di titik buntu, gimana ini gak ketemu. Tapi dia ngerasa selama kemungkinan atau persentasenya belum 0,0, masih bisa. Gue masih bisa ngebalikin keadaan. I see. Gue ngerti posisi lu, gue ngerti posisi Erwin, gue tetap di posisi Erwin juga. Gue kayak nyari aman aja. Lu sok penengah lu anjing. Gue pikir anjing bijak banget baru brengsek. Ya kan ada positioning masing-masing. Kalau dia berani ya udah. Gue mah aman aja lah. Maksud gue kan ya terserah mau beda posisi. Tapi kan yang penting kita gak saling menjatuhkan. Iya, kayak saling respect aja lah. Gue gak bakal ngomong teman-teman yang memilih untuk ambil posisi aman sebagai cupu atau cemen gitu loh. Gak boleh kayak gitu dong. Gitu. Tapi ya yang ngambil posisi aman juga jangan bilang orang-orang yang suka ambil posisi melawan, berjuang sebagai orang-orang sok jagoan, nyari masalah. Bener. Kan sering sebenarnya kita dengar ya. Gua sih terutama sering dengar kayak ya gara-gara lu nih nanti lu banyak tingkah, lu sok jagoan. Yang kena kita gitu. Yang padahal kan enggak, gue gak ngapa-ngapain pun kita udah kena gitu kan. Bener gak sih? Iya kan? Kayak kita dilarang pakai nama Cina,
Dulu kita dilarang ngomong bahasa Cina, ngerayain Imlek harus diam-diam. Itu kan sebenarnya hasil dari kita ditindas, kemudian kita nggak berdaya nih, gitu. Dan kalau mau berubah ya kita harus melakukan sesuatu dong, gitu kan? Prinsip hidup masing-masing lah saling menghargai. Ya udah nggak usah aja. digulung Iya, terus iya, Mas. Udah nggak usah digulung terus. Santai aja. Lah emang gue tukang kabel lah mau gimana? Ya kayaknya udah selesai waktu Belum berbicara masih yang serius. banyak. Yang serius udah kan cerita soal KPK udah kan udah sampai dipecat. Iya. Nah sekarang lu mau nanya apa dah? Doraemon yang paling lu suka episode apa? Tapi kerjaan lu sekarang apa sih? Iya, semenjak Jaba, resign. bukan kantornya ya, tapi ke profesi lu sekarang apa? Masih mirip, gue jadi investigator di corporate swasta. Investigator tuh ngapain? Oh, investigator internal ya. Jadi gue menghandle perkara-perkara karyawan sesama karyawan yang melakukan kecurangan di kantor. Entah dia korupsi, penggelapan. Audit internal lah. Iya semacam. Tapi beda ya dengan audit. Oh beda. Audit kan sebenarnya dia lebih ke sifatnya rutin dan pencegahan. Oke. Sebenarnya kan. Jadi kalau mereka menemukan sesuatu baru itu bisa ditindaklanjuti. Sedangkan kalau gue lebih ke udah kejadian ya. Udah kejadian terus gue yang beresin gitu loh. Oh misalkan ada, kok ini ada kayaknya ada yang korup deh di kantor kita Ya, deh. ada yang barang hilang Barang hilang atau duit, kas, gitu. iya nggak tahu kemana larinya. Lu Iya. yang nyari tuh. Ya, Kemana larinya, orangnya siapa. Ya. Dengan metode yang mirip-mirip. Sama. iya kurang lebih lah. Pendekatannya Sebenarnya gitu juga? Sebenarnya kan investigasi ya gitu-gitu aja. Pada intinya kan menjadi investigator adalah menjadi tukang tanya. Nanya, Nah nyari tapi ini tahu. kan di kantor nih kok. Aha. Berarti kan karyawan itu tahu dong jabatan lu. Iya. Tahu. Lah gimana caranya supaya dia, lu jadi kayak dimusuhin dong berarti sama orang-orang yang katakanlah melakukan kecurangan itu di kantor. Ya harusnya sih ya. Gue emang gak begitu banyak teman sih. Ya dengan profesi investigator jelas sih. Pasti sih. Orang takut sih. Ya untuk orang-orang yang kerjanya gak bener lah biasanya. Ya mungkin gitu. Atau mungkin mereka ngerasa, suka nyari-nyari kesalahan nih Iya, orang iya, gitu. iya, Gak iya. asik nih dia. Oke. Ya mungkin aja ada yang berpikiran Iya, seperti iya, itu iya. ya. Iya. Atau Mungkin. juga ada yang cari muka mungkin. Kayaknya enggak deh kalau cari muka. Enggak ada. Ya kayaknya enggak. Yang pura-pura baik depan lu karena dia tahu dia Harusnya salah. enggak sih. Enggak ya? Ya, karena bakal aneh Iya. pasti orangnya. Dan dia akan jadi mencurigakan. Iya malah lu jadi. Ya harusnya kenapa sih nih enggak. Suspek ya, sos ya. Kenapa nih orang tiba-tiba? Oke. Mau bahas kaos lagi? Tarik off air aja gue penasaran nanti. Oke, investigator. Lu kerja di perusahaan sebagai ya di bidang investigator. Ini lu tim lagi juga sama, ada divisinya. Ada tim ya. Oke. Kerjanya sejauh ini lu udah menangkap berapa orang? Aduh udah gak ngitung sih. Berarti banyak. Banyak. Berarti itu Enggak, sanksinya lebih ke- pecat ya? Sanksinya pecat ya kalau gitu. Iya tergantung seberapa parah lah dia. Kalau parah bisa dilanjut ke polisi. Iya bisa juga. Tapi kan kembali lagi ke omongan gue yang tadi. Soal polisi. Jadi biasanya kita jarang ngambil Langkah itu. Iya. Dan bisnis in general kayaknya gak pernah mau berurusan sama mereka kayaknya. Ya. Secara bisnis itu gak akan baik sih. Secara keuangan terutama. Berarti korporasi gede nih lu sekarang. Iya bisa dibilang gede lah. Ya iyalah. Iya, iya. Kalau banyak ya. oh iya pasti perlu lah orang-orang kayak gitu untuk nyari tahu kayak gitu-gitu. Korupsinya Yang- parah-parah. Nggak parah-parah tapi ya bisa merugikan aja. Sebenarnya kan seberapa besar risiko aja ya. Ada perusahaan yang risikonya masih kecil jadi mereka nggak perlu orang-orang kayak gue. Tapi kalau perusahaan yang melihat dia punya risiko besar ya dia mau gak mau harus mencari orang-orang kayak Kecurangan-kecurangannya tuh kayak apa sih kok biasanya? Markup harga pena. gue. Ya Gitu-gitu. pengadaan. Pengadaan. Pengadaan tuh paling sering pasti kan. Di mana-mana lah. Pengadaan tuh berarti beli barang harganya ngomongnya sekian padahal harganya sekian ngambil Iya, selisih. betul. yang Minta bon gitu-gitu. kosong. Ya yang gitu-gitu. Terus markup penjualan misalnya. Biar performance dia bagus. Oh. Jadi mungkin dia nggak dapat duitnya, Ya. tapi secara reputasi dia oke. Ya. Itu juga kena tuh. Jadi Iya. bukan duit, nggak selalu duit ya. Nggak selalu duit sih sebenarnya. Kan praktek-praktek fraud ya, fraud, kecurangan, korupsi kan sebenarnya kan nggak melulu soal uang gitu. Kayak korupsi juga belum tentu soal uang.
di hukum Indonesia iya uang. Iya. Pasti uang yang dipakai sebagai patokan. Tapi kalau di luar sebenarnya udah punya beberapa term kayak dagang pengaruh, trading in Oke, influence, itu oke. juga ada gitu. Itu juga termasuk korupsi. Oh, Misalnya influence juga ya? gue kenal sama seorang pejabat, terus gue minta pejabat itu tolong dong iniin gue pengen kerja di mana, gue pengen ini, kasih rekomendasi dan lain-lain. Itu namanya dagang pengaruh. Dan itu juga problem. Oh itu korupsi bukan itu sebenarnya. nepotisme bukan? Itu nepotisme. Nepotisme Dan masuknya. salah satunya dagang pengaruh nepotisme. Masuknya itu nepotisme sebenarnya. ya? Iya. Oh. Iya. Jadi ya berbagai macam lah. Kayak ini jangan deh. Nanti makin khawatir dia. Yang aman-aman aja. Harusnya kan kita briefing dulu. Iya. Kayak ada gitu anak siapa punya dapur MPG banyak banget. Nah. Tapi bagus itu. Itu kan mengajarkan kita untuk berentrepreneur ya. Betul, sejak muda. Ya, sejak muda menjadi pengusaha. Itu kan menginspirasi buat anak-anak. Ya. Ya ini banyak yang bisa di skip sih. Nah, Notes di sini banyak banget yang bisa ini lebih di-skip. ringan nih, ini lebih ringan nih. Win. Apa? Jadi tadi gue ngobrol-ngobrol sedikit, gue baru tahu info bahwa katanya sebagai penyelidik ya berarti sebagai penyelidik itu tidak boleh menerima apapun yang dikasih sama tempat yang dia datengin. Misalkan lagi bertamu kemana, ini berarti penyelidikan terbuka ya kalau kayak Ya. gitu ya sistemnya ya. Ya. Datang ke kantor ini, gue mau interview, gue mau nanya-nanya. Oh iya silakan duduk, ini minum dulu, Gak boleh minum ini tuh. makan dulu. Gak boleh Gak makan. boleh nerima Itu katanya. bagian dari kode etik kami ya. Jadi tidak menerima siapapun, tidak menerima apapun dari siapapun yang sedang berinteraksi. Termasuk minum dan makan. Minum dan makan ya, termasuk Gak boleh, Win. ya Bawa sendiri lah lu bawa tumbler. sendiri ya, bawa tumbler. Oh, Ya. Sampai Tuh, segitu. gua baru Itu gak tahu. cuma buat penyidik dan lain-lain ya, itu berlaku buat semua pegawai KPK sih waktu itu. Oh. Karena apa? Karena satu biar nggak terlibat dalam gratifikasi nih. Gratifikasi itu apa ya? Yang ngasih-ngasih barang, Ya. bukan sebagai suap sebenarnya, tapi ya ngasih aja kan out of goodwill, courtesy. Tapi kan kita nggak tahu niat dia ngasih itu apa. Iya. Dan kayak ngasih efek psikologis bahwa ini lu udah gua kasih gini, masa sih lu nyusahin gue Iya, gitu. Sebenarnya kan gitu-gitu kan. yang dikhawatirkan gitu-gitu Ya, kan. dan kalau gua lebih takut diracun sih. Tapi sebenarnya minum dan makan termasuk gratifikasi. Ya apapun. Apapun bisa termasuk Yang dikasih. gratifikasi. Makan, minum, diskon. Jadi diskon khusus sih, karena lu pejabat ini gue kasih dulu diskon gede. Itu juga gratifikasi. Oh karena lu pejabat maka bank kami memberikan kredit tanpa ngecek background checking dan lain-lain. Nah itu termasuk gratifikasi. Makanya kan ada yang zaman-zaman dulu ya. 2010 kali lupa gue. Ada istilah gratifikasi seks karena Oh ya. dia menyewakan seorang Ya, pekerja seks. menservis gitu. lah. Ya. Menservis si kliennya inilah. Ya, jadi apapun bisa termasuk gratifikasi. Jadi Benar. apa yang diberikan dengan Niat. niat bahwa karena lo punya posisi, lo punya kekuasaan, Gue bikin lo happy deh biar gue bikin lo happy biar lo baik sama gue. Iya. Nah itu gratifikasi sebenarnya yang kayak gitu. Tapi Berarti itu di concern dong, masalah concern ya. Yang mana kan nggak kelihatan itu mah. iya nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa menentukan itu gratifikasi atau tidak? Ya sebenarnya gampangnya tuh Apa alasan dia bisa ditangkap karena gratifikasi? Kan itu kan concern, kan bisanya enggak gue cuman pengen ngasih doang. Nah Nggak bisa tuh. dia harus pakai common sense gitu loh. Dia nggak boleh pura-pura bodoh. Dia harus pakai common sense. Sederhananya gampangnya gini ya. Barang ini dikasih ke gua, ini kira-kira karena gua doang apa karena ada jabatan gua? Kalau gua nggak punya jabatan ini, Kok apakah dikasih dia nggak? bakal ngasih nggak gitu? Contoh nih misalnya, kalau anak biasa, bocah biasa versus bocah pejabat. Oke. Kira-kira yang mana yang akan dikasih numpang di private jet? Oke. Orang biasa nggak mungkin dong. Iya. Tapi kalau dia anaknya
siapa lagi tuh. Iya, yang Anaknya. private jet kemarin kan. Nggak tahu gua. Iya. Anaknya seseorang penting dari Solo mungkin. Ya kan. Pipi itu ya. Kira-kira dia Sebelum lu ngomong dari Solo, dia tuh nggak ngeh itu kasus apa. Private jet anjir. Nah kira-kira dia Ya, akan ya. dapat nggak gitu loh. Ya. Kalau dia bukan orang itu, kalau dia bukan anak siapa, bukan adiknya siapa atau apa. Ya. Jadi common sense-nya dari sana sebenarnya. Dan yang gue suka, yang gue sangat enjoy gue kerja di KPK itu memang kode etiknya pada bagus sih. Itu yang bikin lu mau jadi orang nggak benar pun bakal susah karena kode etiknya udah cukup strict di sana. Nggak cuma soal makanan minum. Kami dulu punya salah satu kode etik adalah dia akan jadi pelanggaran kalau kami tidak melawan perintah atasan yang melawan hukum. Oh, nurut-nurut aja gitu. Ya, jadi menjadi orang yang nurut-nurut aja di KPK, tahu-tahu lu nurut sama sesuatu yang nggak benar, Ya. lu juga kena gitu loh. Kenapa gak lu lawan kemarin? Ya, Lu disuruh ya, sama ya. atasan lu buat yang nggak benar deh. Gitu. Kemudian lu lakukan dan lu lu kena, lu gak akan bilang gue cuma nurut. Ya. Itu gak akan bisa diterima di KPK. Tapi gue dengar udah berubah sih kode etik di KPK. Cuma gue gak tahu detailnya. Tapi kayak yang gue tahu spesifik kayaknya yang ini udah gak ada. Oh. Ya, tapi kalau dulu itu begitu. Kalau misalkan lu sekarang kan kerja di sebuah perusahaan sebagai investigator. Misalkan gua ngerasa, misal, gua ngerasa kayaknya ada yang gak beres di kantor ini. Di kantor ini nih secara keseluruhan. Kayaknya ada korupsi. Gua bisa ngelapornya kemana? Ke KPK kah? Bisa minta tolong untuk ngecekin atau ada lembaga khusus untuk ngurusin gini-ginian? Kalau perusahaan ya, Iya. hukum di Indonesia belum sampai ke perusahaan swasta Oh gitu. untuk perkara korupsinya. Kalau ke KPK atau kemanapun? Kemanapun untuk di label sebagai korupsi itu enggak. Oh, Dia harus, gitu. ya BUMN termasuk tapi. Ya. Tapi kalau perusahaan swasta itu enggak. Berarti diselesaikan internal aja. Internal dan ya kalau emang ada tindak pidana seperti penggelapan dan lain-lain, penipuan misalnya itu ya urusannya sama kepolisian. Iya. Oh berarti kalau misalkan ya terjadi sesuatu di perusahaan swasta kayak gini, gue ngerasa kayaknya ada yang korup deh. Gue gak bisa ngelapor ke siapa-siapa tuh. Ya polisi bisa. Oh bisa, tetap bisa. Bisa kalau ada tindak pidananya ya. Oh iya, tapi kan kita kan mesti ngumpulin bukti dulu, kita Iya. mesti nyelidikin. Berarti kita Baru sendiri. bisa dilaporin. Kita gak bisa minta tolong orang kayak, Koewin, kayaknya di kantor gue ada korupsi. Lu mau gak gue bayar freelance nyelidikin kantor gue? Oh ada kok beberapa teman-teman gue bisa yang gitu? memprovide service begitu. Oh. Iya. Itu ada. Lepasan gitu ya. Ya, tapi kan ya tergantung seberapa jauh perusahaannya mau Iya. beresin kan. Iya. Ada yang mau menyelesaikan secara adat aja mungkin ya tergantung perusahaannya lah. Iya. Kalau di luar negeri di beberapa negara yang udah lebih oke ya penegakan hukumnya, ya korupsi-korupsi yang terjadi di ranah swasta juga termasuk tindak pidana korupsi di sana. Kalau di luar. Ya, kayak di Singapura misalnya. Di Singapura mereka hukum korupsinya udah lumayan maju. Jadi yang urusan swasta pun bisa jadi korupsi. Salah satu kasus terbaru mereka dulu, baru 2 bulan apa 3 bulan yang lalu gitu. Mereka baru nangkap sindikat calo sneakers sepatu. Jadi ada geng reseller ini, mereka nyuap penjaga toko sepatu buat nge-spill kapan barang masuk. Oh. Buat mereka bisa beli duluan. Bahkan di level itu udah bisa Bahkan di level itu ditangkap sama CPIB. CPIB itu Corrupt Practices Investigation Bureau. Itu kan kayak kita punya teman kerja di toko sepatu. Simpenin dong kalau ada stok ini, ntar gua kasih sekian. Ya. Oh, Ya. Itu masuk. Itu ditangkap dan masuk korupsi. Ditangkapnya sama KPK-nya mereka, CPIB itu. Iya. Oh anjir. Nah, itu kan negara kecil. Kalau kita negara besar, beda dong. Iya. Ya. Emang cara main negara kecil begitu. Ya, negara kecil kan gak ada masalah mungkin ya. Jadi apa-apa jadi masalah. Kalau kita kan negara besar. Udah banyak, jadi kalau bisa dikurang-kurangin deh. Bener. Mungkin ya. Gua gak bisa bilang bener. Mungkin. Gue lucu banget gue ngeliat Erwin hari ini bangsat. Nih percaya atau enggak,
nanti habis ini pasti akan banyak voice note di grup. Dim yang ini kayaknya gini deh. Dim yang ini kayaknya gini deh. Udah gue kasih tanda ke Rafli dari tadi. Li, ini dekat, Li, ini dekat. Anjing. Lu lihat kamera aja, mana gua ngeliat ke lu itu yang dekat. Tapi seru sih. Ini jadi ya pengetahuan Nambah baru lah. pengetahuan Paling nggak lah, pembelajaran untuk orang-orang yang awam yang nggak tahu lah Soal soal KPK. orang-orang kan tahu kerja, paling penyidikan. korupsi cuma sekedar apa yang dia lihat gitu. Dia lihat di internet bahwa korupsi itu seolah-olah sesuatu yang besar-besar doang. Padahal ya bisa dari hal yang terkecil kayak tadi tuh. Benar. Nitip temen, lu punya temen penjaga toko sepatu. Kalau ada barang limited ini tolong simpenin dong. Ya gitu-gitu. Itu juga bisa ya berarti Korupsi. ya? Bisa. Walaupun dia yang beli. Iya. Tetap aja kan intinya Tidak sama dengan yang ya, lainnya. intinya sebenarnya korupsi itu adalah melakukan sesuatu yang nggak benar ya, memanfaatkan jabatan dan lain-lain untuk keuntungan dia Pribadi. gitu loh, untuk keuntungan dia iya, sendiri. iya, iya. Sebenarnya kan gitu. Jadi ya banyak macam korupsi itu. Oh. Termasuk dari ya, nyuap toko sepatu buat nge-resell, ngekip barang Iya, gitu. iya, iya. Oke Win silakan kalau mau nutup. Gue tahu lu udah gak sabar. Gue tahu lu udah gak sabar banget pengen ngomong itu. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen diobrolin. Nah. Cuma waktu Tidak terlihat seperti itu dari tadi. Cuma waktu kita sangat terbatas. Tapi lu Cina mana sih? Sorry kah? Pekanbaru tadi. Pekanbaru ya? Iya, lahir di Pekanbaru. Lahir Tapi kalau Pekanbaru. orang tua dari Kepulauan Riau lah ya, Kepulauan Oh, Riau. Kepri, sama lah. sama Kepri. lah. Ya, Cina-Cina Sumatera berarti sama lu. Tetangga lu Win berarti. Stay iya. di Jakarta. Lu di Jakbar. gua stay di Jakbar ya. Daerah mana? Palembang dia, Cina Palembang. Kalideres. Cina Palembang. Oh, Kalideres. Cengkareng Udah. situ. Jakbar juga udah. Jakbar bro. Bekasi dikit nih Bekasi nih. Jakbar. anjing. Info dong Cina Bekasi, sekolah Cina Nggak Bekasi. Ada, pasti Iya sih, ada, ada sih, walaupun banyak gak sih. banyak. Herman Jontek anjir. Terima kasih Ko Iwin udah mau mampir ke podcast Pacinko. Terima kasih ya sudah Terima kasih sharing-sharing sudah ilmu mengundang. pengetahuannya. cerita-cerita, sharing-sharing. Menarik, Walaupun seru, Erwin seru. deg-degan. Iya, walaupun deg-degan. Tapi ini jadi Tapi obrolannya seru sih. iya, insight yang menarik lah untuk kita biar nggak selalu bercanda lah. Ini gue banyak nyimak loh dari tadi loh, nggak banyak nanya gue. Tapi ini bercanda juga kan? Ada bercandanya. Oke, Bercanda, oke. banyak kan. Iya. Banyak sih ini bercandanya banyak sih. Yang kita omongin tadi kan 90% bercanda lah. Benar. Gue tahu arah lu mau kemana. Terima kasih ya sekali lagi Ko Iwin ya. Terima Sehat-sehat kasih selalu sudah buat keluarga. mengundang. Terima kasih buat para skoci yang udah mendengarkan. Subscribe, like, dan lain-lain. Pokoknya sampai ketemu di episode selanjutnya.